Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kita akan baca dari Efesus 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, dari ayat 14. Itu merupakan doa Paulus. Nah, di ayat yang ke-20 dan 21 itu adalah penutup dari doa Rasul Paulus ini. Dan di ayat yang ke-20, 21 itu Rasul Paulus menutup doanya dengan memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Nah, ada banyak orang atau mungkin seringkali ayat yang ke-20 itu ditafsirkan bahwa Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Umumnya orang menafsirkan bahwa jika kita minta A kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dengan memberikan A ditambah B ditambah C ditambah D. Kan kita minta A, Tuhan memberikan lebih banyak, berarti A ditambah B tambah C tambah D dan seterusnya. Tetapi faktanya kita harus melihat bahwa tidak semua permintaan kita itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan yang kita minta. Kita lihat contoh Rasul Paulus, ya, mengalami satu masalah, ya, dengan kesehatannya. Ya, dia menuliskan di dalam 2 Korintus 12 di dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan Rasul Paulus itu diberi suatu duri di dalam daging. Tentu ini sebuah penderitaan. Memang ada yang menafsirkan ini adalah penyakit mata, ya, berdasarkan suratnya kepada jemaat di Galatia 4 ayat 15, dia mengatakan bahwa jemaat di Galatia itu kalau mungkin mereka akan mencungkil matanya dan memberikan kepada Rasul Paulus. Ya tidak bisa dipastikan, ya, tetapi yang pasti duri dalam daging itu adalah sebuah penderitaan. Dan Rasul Paulus berdoa di ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 12, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena duri dalam daging yang tentunya membuat penderitaan kepada Rasul Paulus, maka dia berdoa kepada Tuhan. Ditulis sampai 3 kali dia berdoa. Tentu berdoa dia minta supaya duri itu dicabut dari dagingnya, ya, supaya dia tidak mengalami penderitaan lagi. Ya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak menjawab seperti yang Paulus minta, tetapi Tuhan menjawab dengan memberikan kasih karunia. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak selalu, ya, Tuhan itu memenuhi permintaan kita, dan kalau dikatakan dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, tidak berarti dia memenuhi permintaan kita kemudian diberi bonus lagi ditambah dengan banyak hal lagi yang Tuhan lakukan. Ya, dari kisah Rasul Paulus ini kita bisa belajar bahwa apa yang Rasul Paulus minta, duri itu dicabut dari dagingnya, tetapi yang Tuhan berikan adalah kasih karunia. Dan kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus ini bisa menerima, ya, dan bisa bersyukur, ya, dan sampai dia mengatakan oke, enggak apa-apa, dia tetap ada di dalam penderitaannya, dia tetap di dalam kelemahan, karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita kembali di Efesus pasal yang ketiga tadi, di ayat yang ke-18 yang kita baca tadi, itu adalah doa Paulus yang terutama itu adalah supaya jemaat itu bisa memahami, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi yang menjadi fokus dari Rasul Paulus adalah supaya jemaat itu memahami kasih Tuhan, memahami kebaikan Tuhan. Ya, bukan berfokus kepada supaya Tuhan mengabulkan, ya, permintaan atau doa seseorang dan kemudian Tuhan tambahkan yang lain-lain lagi. Bukan ayat yang ke-20, ayat 20 itu menjadi penutup dari doa
Rasul Paulus, tapi yang menjadi fokus dari Rasul Paulus adalah supaya jemaat itu memahami ya kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ketika orang itu memahami kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa, maka dia akan percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik, sekalipun yang kita minta tidak dijawab seperti yang kita kehendaki. Kita minta A, mungkin kita berharap A dijawab A ditambah B tambah C, tapi bisa terjadi yang Tuhan berikan adalah X ditambah Y ditambah Z, jauh berbeda dengan apa yang kita minta ya. Tetapi kita harus percayai bahwa yang Tuhan berikan itulah yang jauh lebih daripada yang kita doakan. Seringkali kita tidak memahami atau kita tidak tahu ke depan akibat daripada permintaan kita itu. Seringkali kita sangka kita minta roti, kita minta ikan, ternyata mungkin yang kita minta itu batu atau ular ya, sehingga Tuhan tidak akan memberikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat renungan hari ini mari kita terus diyakinkan akan kebaikan Tuhan, akan kebijaksanaannya, akan kemurahan hatinya, akan kemahatauannya yang tahu sampai jauh ke depan. Dan Dia Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita minta, maka kita tetap bisa mempercayai bahwa itulah yang terbaik, dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Dan ini harus menjadi keyakinan kita, sehingga kita boleh selalu bisa bersyukur kepada Tuhan dan selalu tetap setia ya Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu, kami percaya kasih-Mu yang melampaui segala pengetahuan, kami mempercayai kemahatauan-Mu yang tahu sampai ke depan, sehingga Engkau tahu yang terbaik sampai hari depan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mempercayai Tuhan dan menerima dengan penuh rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami mempercayai yang Tuhan berikan itu sekalipun berlawanan dengan keinginan kami, tetapi itulah yang jauh lebih baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau tahu ya Tuhan segala yang baik dalam untuk hidup kami, dan kami percaya Tuhan memberikan jauh lebih daripada yang kami minta. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat hari ini, mana kami masih Tuhan izinkan kami menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.